Selamat datang di video tutorial pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait jurnal khusus penerimaan kas. Adapun pokok pembahasannya adalah pengertian jurnal khusus penerimaan kas, format tabel jurnal khusus penerimaan kas, ilustrasi transaksi, dan terakhir kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi ke jurnal khusus penerimaan kas. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang termasuk dalam jurnal khusus penerimaan kas dengan tepat. Apa itu jurnal penerimaan kas? Jurnal penerimaan kas adalah salah satu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan pertambahan kas atau penerimaan uang tunai, seperti penjualan barang dagangan secara tunai, investasi pemilik, dan penerimaan pendapatan di luar usaha. Berikut format jurnal penerimaan kas. Ilustrasi transaksi yang termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas diantaranya transaksi setoran pemilik, penjualan barang dagangan secara tunai. Transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas, bukan pada jurnal khusus penjualan. Serta transaksi penerimaan piutang dagang. Pada saat pencatatan transaksi terkait piutang, perusahaan perlu memperhitungkan syarat pembayaran di mana apakah pelunasan masih berada pada waktu pembayaran yang berhak mendapatkan potongan. Selain itu, perlu diperhatikan apakah terjadi retur penjualan, karena adanya retur akan mempengaruhi besaran piutang dagang yang sebenarnya. Baik, sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu jurnal penerimaan kas. Nah, sudah tertampil formatan untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Sebelumnya sudah kita ada contoh ilustrasi yang sudah diklasifikasikan transaksi itu masuk ke jurnal penerimaan kas. Biasanya dengan mudahnya bisa ditandai dengan adanya bukti transaksi PKM atau bukti kas masuk. Jadi kalau ada transaksi, nomor buktinya PKM akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Oke, tidak lama-lama, langsung saja kita melakukan transaksi ke jurnal penerimaan kas. Transaksi pertama tanggal 1, Nyonya Melati menyetorkan uang tunai. Seperti biasa kita tuliskan di kolom tanggalnya dulu. 1 PKM 001. Deskripsinya kita tulis setoran modal. Nah, untuk sisi debit, setoran modal akan masuk ke cash in bank karena adanya setoran modal akan menambah kasnya. Seperti judulnya, jurnal penerimaan kas, tentunya di sisi debit ada kas masuk. Sebesar seperti yang tertera di soal 20 juta rupiah. Lalu untuk sisi kreditnya kita akan masukkan ke akun mana. Karena tidak terkait dengan penjualan, maka akan kita masukkan ke other akun. Nah, other akun yang terpengaruh yaitu stok capital karena terkait penerimaan setoran modal. Jumlahnya sama, yaitu 20 juta rupiah. Lalu transaksi selanjutnya yaitu tanggal 8. Ada penjualan tunai ke toko anggrek. Kita tulis tanggal 8. Deskripsinya penjualan tunai. Nah, ketika kita mencatat penjualan tunai, itu akan kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Berbeda halnya ketika ada penjualan kredit, maka langsung masuk ke jurnal penjualan. Penjualan tunai ini tidak kita masukkan ke jurnal penjualan karena apa? Karena penjualannya akan langsung menerima uang kas. Jadi langsung ada kas masuk. Yang at least itu akan langsung masuk ke jurnal penerimaan kas, bukan lagi dicatat di jurnal penjualan. Lalu kita masukkan total penjualannya berapa, kita lihat di soal.
ini sebesar 2.250.000, kita tulis di sales di sisi kreditnya karena ada penjualan. Lalu kita juga harus mencatat HPP-nya terlebih dahulu. Berapa HPP-nya? Jumlah unit kuantitas barang dikalikan harga pokok per unit. Harga pokoknya tadi berapa? Rp50.000. Berarti 30 unit dikali Rp50.000. Lalu HPP itu akan sama dengan merchandise inventory karena kita menggunakan metode perpetual. Setelah itu kita juga harus mencatat adanya VAT atau pajak keluaran sebesar berapa? 10% dari salesnya. Jadi pajaknya 225.000. Lalu karena penjualan tunai ini tadi akan masuk ke penerimaan kas. Berapa kas yang masuk? Sebesar penjualannya ditambah VAT out. Jadi untuk transaksi tanggal 8 itu akan mempengaruhi di sisi debit cash in bank bertambah karena ada penjualan tunai, dan juga ada akun terpengaruh cost of goods sold dan merchandise inventory, yang mana itu menandakan pencatatan transaksi dilakukan secara perpetual. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 9, masih terkait penjualan tunai. Nominalnya sebesar 1.500.000. Kita tulis di salesnya 1.500.000. Lalu cost of goods sold, jangan lupa kuantitasnya 20 dikali 50.000. Merchandise inventory otomatis mengikuti cost of goods sold. Jangan lupa ada VAT out-nya sebesar 10% dari sales. Lalu penerimaan kas kita berarti salesnya ditambah VAT out. Selanjutnya yaitu transaksi tanggal 20, masih terkait penjualan tunai. Kita lihat total penjualan tunainya berapa. Rp1.500.000 sama ya, Rp1.500.000. Kuantitasnya 20 dikali HPP 50.000. Merchandise inventory mengikuti cost of goods sold. Lalu jangan lupa VAT out-nya 10% dikali sales, sehingga total penjualannya akan memperoleh kas sebesar 1.650. Selanjutnya yaitu tanggal 23 PKM 005. Transaksi tanggal 23 terkait pelunasan piutang toko Fitra. Nah, seperti halnya pelunasan hutang, kita harus tahu terlebih dahulu posisi piutang dari toko Fitra. Kita lihat kalau piutang berarti terjadinya di jurnal penjualan. Kita cari toko Fitra tanggal 2 tanggal 5 ya transaksinya, akun payable 2475. Lalu kita bandingkan apakah ada retur penjualan. Kalau ada retur penjualan berarti total piutangnya harus kita kurangi dulu untuk mengetahui posisi piutang terkini. Nah, lihat returnya di jurnal memorial. Kita cari apakah ada toko Fitra. Nah, ternyata ada sales return di tanggal 6. Berarti total piutangnya tadi
bukan lagi 2475, tapi 2475 dikurangi retur sebesar 165.000. Berarti pertama kita catat di akun receivable karena piutang dari toko fitrah berkurang karena ada pelunasan tadi. Kan piutangnya kan 2475.000. Nah, terus dikurangi dengan retur 165.000 sehingga jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh toko fitrah ke kita yaitu 2.310.000. Inilah jumlah yang harus kita terima atas penjualan kredit yang dilunasi piutangnya. Selanjutnya yaitu tanggal 30 terkait penjualan tunai juga. Berapa besaran penjualan tunainya? 1.875. Kita tulis di kolom kredit dulu, penjualan 1.875. Untuk cost of goods sold-nya, berapa kuantitas barangnya? 25 unit barang dengan HPP 50.000. Cost of goods sold-nya berarti 25 barang dengan HPP 50.000. Untuk merchandise inventory akan mengikuti HPP. Jangan lupa kita catat tadinya fat out 10% kali sales. Itu jumlah uang tunai yang kita terima atas penjualan tunai pada tanggal 30 sebesar salesnya 1.875 ditambah fat out. Transaksi terakhir tanggal 31. Masih sama penjualan tunai. Kita lihat terlebih dahulu berapa sih penjualannya. 750.000 dengan kuantitas 10 barang. Berarti kita catat di salesnya 750.000. Lalu di cost of goods sold-nya 10 barang dikali 50.000 HPP. Merchandise inventory mengikuti. Selanjutnya fat out-nya 10% dikali penjualan. Jadi total bekas yang diterima atas penjualan tunai tanggal 31 yaitu 750 ditambah 75.000. Nah, setelah selesai kita mencatat semua transaksi ke jurnal penerimaan kas, kita akan melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi ini digunakan untuk mempermudah proses kita untuk melakukan posting ke buku besar. Nah, kita tuliskan dulu akun-akunnya. Di sisi debit ada beberapa akun, ada 2, cash in bank dan cost of goods sold. Lalu kita totalkan, karena ada beberapa transaksi dan mempengaruhi akun yang sama, kita totalkan dulu di rekap. Cost of goods sold juga sama. Nah, setelah selesai yang di sisi debit, kita beralih ke sisi kredit. Ada beberapa akun yang harus kita rekap di sisi kredit. Ada akun receivable, ada sales, ada fat out, ada merchandise inventory, dan yang terakhir ada stock capital. Nah, kita rekap. Untuk akun receivable-nya, selanjutnya kita rekap sales, kita totalkan yang di kolom sales, lalu kita totalkan yang di kolom fat out, lalu yang di kolom persediaan, dan yang terakhir stok capital cuma 1, jadi nggak usah kita totalkan. Nah, karena jumlah balance antara debit dan kredit di jurnal
penerimaan kas sudah benar, berarti transaksinya sudah kita catat dengan tepat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.